Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku kaum muslimin dan juga muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dan terus menerus senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan jasmani maupun rohani, kenikmatan duniawiyah, terlebih lagi kenikmatan diniyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, hidayah dan juga inayah kepada kita semua untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang saleh insyaallah taala di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Terlebih lagi kita masih diberi kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keutamaan, yang di dalamnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersungguh-sungguh di dalam beribadah, memperbanyak ibadah di dalam masjid. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin mengajak kepada kita semua untuk mengingat ataupun mempelajari tentang adab-adab terhadap masjid. Maka kita akan membacakan dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kita ambil satu bab yang berkaitan dengan masjid, yaitu Adabul Masjidi. Adab terhadap masjid. Untuk berikutnya kita minta tolong anak-anak mutawasithah kelas 3 untuk membacakan matan atau redaksi daripada buku ini. Silakan mulai yang adab yang pertama. Abdurrahman, Iqra. Karir doa, karir ad-doa, ad-doanya diulang. Sebentar, ditunggu apa suaranya dulu. Ya, fadhil. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'al min waj'al min khalqi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma ahfidni nuran. Nah,
Al-adabul awal ad-du'a'u athnad dhihabi ilal masjidi, yaitu berdoa ketika berangkat ke masjid. Berdoa ketika berangkat ke masjid. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila shalah, apabila beliau keluar dari rumahnya berangkat menuju salat, yaitu ke masjid, qala, beliau bersabda dengan membaca doa, Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya Allah, berikanlah atau jadikanlah di dalam hatiku itu cahaya. Jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dan juga di dalam lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, dan jadikan pula di dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dan juga pada pandanganku atau penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura, dan juga jadikanlah dari arah belakangku cahaya. Wa min amami nura, dan dari arah depanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, dan juga jadikan dari arah atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan dari arah bawahku juga cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Nah, ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, maka sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim mencontoh sunnah beliau alaihi salatu wassalam, karena kita setiap hari minimalnya pergi ke masjid 5 kali untuk menjalankan sholat fardu. Maka setiap kali kita menginjakkan kaki kita keluar dari rumah, kita berdoa, memohon kepada Allah dengan doa ini. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, waj'al min khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimallahu taala, yang dimaksud dengan cahaya di sini itu cahaya yang menerangi kepada kita baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Yang menerangi kita untuk mendapatkan pandangan, mendapatkan petunjuk dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, terlebih lagi di akhirat. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, Faruk, ikra. Nah, wasil, lanjut. Idza uqimatis sholatu, itu taknya kelebihan satu ya, taknya kelebihan satu. Uqimat as-sholatu, idza uqimatis sholatu tas'auna waktuha sakinatu. Fa'atimmu. Baik. Al-adabus tsani, adab yang kedua, al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqarin. Itu berjalan menuju salat bisakinatin, ya, bacanya dengan sinya di fathah, sakinatin. Jangan salah baca, jangan dikasroh. Kalau bisikinah, nanti antum jadi heboh itu. Berangkat ke masjid bawa pisau.
Nah, sikin itu pisau. Jadi ini sakinah, dengan ketenangan. Jadi berjalan menuju masjid dengan tenang, wa waqarin, dan berwibawa, artinya dengan sopan santun, tidak terburu-buru. Nah, adab ini banyak, bahkan yang sudah ngaji pun terkadang belum tahu atau lupa karena bersemangatnya. Nah, kita husnudzannya terlalu bersemangat di dalam memenuhi panggilan sholat. Nah, sehingga ketika sudah terdengar iqamah, nah, dia takut ketinggalan jamaah, takut masbuk, pengennya nggak pengen masbuk gitu. Maka dia terburu-buru, dia lari, nah, sampai ngos-ngosan. Kalau yang naik kendaraan, naik motor ngebut, nah, sampai ngebut-kebutan. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Justru hendaknya ketika kita berangkat ke masjid, keluar dari rumah, tadi berdoa, kemudian melakukan perjalanan ke masjid itu dengan tenang, bisakinah, dengan tenang, wa waqarin, dan juga dengan sikap yang berwibawa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu, apabila sholat telah ditegakkan, nah, sudah iqamah, bahkan imam mungkin sudah takbiratul ihram, fala ta'tuha wa antum tas'auna, janganlah kalian mendatangi sholat tersebut dalam keadaan berlari. Fala ta'tuha wa antum tas'auna, tas'auna sa'i. Nah, pernah dengar kata sa'i kalau ibadah haji atau umrah? Itu kan lari itu. Nah, ini jangan lari. Wala ta'tuha wa antum tas'auna, janganlah kamu mendatangi salat itu dalam keadaan berlari. Wa'tuha wa antum tamshuna, dan datangilah salat itu dalam keadaan engkau itu berjalan saja, jalan seperti biasa aja. Wa alaikumus sakinatu, dan wajib atas kalian untuk bersikap tenang, tetap tenang. Nah, lalu bagaimana kalau terlambat? Nah, kalau terlambat, Rasulullah SAW memaklumi, kemudian beliau memberikan solusi. Fama adraktum fasallu, nah, maka apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah imam tersebut, maka sholatlah mengikuti imam tersebut. Jadi kalau imamnya sudah ruku, imamnya sudah sujud, nah, langsung ikuti gerakan imam. Cuman perhatikan, ada satu perkara yang ingin kita tekankan di sini. Terkadang juga banyak terjadi kesalahan. Kalau kita masbuk, nah, perhatikan ya, kalau kita masbuk dalam keadaan imamnya itu tidak berdiri, selain berdiri, berarti entah ruku atau sujud atau duduk, maka sebagai makmum masbuk takbirnya 2 kali. Jangan sekali. Jangan imamnya sudah sujud langsung takbir sujud. Itu ada kekeliruan. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini hukumnya apa? Rukun. Kalau tidak takbiratul ihram tidak sah sholatnya. Nah, ini takbir yang pertama, takbiratul ihram, masuk kepada sholat. Ini rukun. Takbir yang kedua itu takbir intiqal, takbir perpindahan. Jadi ketika takbiratul ihram sudah selesai, Allahu Akbar, silakan mau sedekap atau tidak, kemudian langsung ikuti imamnya menuju entah ruku, sujud atau duduk, takbir lagi dalam keadaan berpindah, takbir intiqal namanya, Allahu Akbar sambil berpindah gerakan. Nah, takbir intiqal ini hukumnya wajib. Nah, takbiratul ihram itu rukun, takbir intiqal hukumnya wajib. Nah, ini banyak terjadi kekeliruan, bahkan yang sudah ngaji pun karena mungkin bersemangat tadi. Nah, pokoknya pengen buru-buru ngikuti imam, maka dia lupa. Jadi perhatikan ini 2 takbir ya. Kalau kita masbuk, perhatikan takbirnya tersebut. Nah, ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, fama adraktum fasallu. Jadi apa yang kalian dapati dari imam, maka sholatlah mengikuti imam tersebut. Wa ma fatakum fa'atimu, dan adapun apa yang kalian terluput darinya, apa yang kalian telah terluput darinya, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Jadi misalkan salat maghrib, imamnya sudah duduk tasyahud awal, maka sebagai makmum masbuk,
Seperti tadi caranya, pertama dia takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal, takbir perpindahan, kemudian berarti dia mendapati imamnya 1 rakaat setelahnya, rakaat yang ketiga. Berarti dia masih kurang 2 rakaat, fatimmu, maka sempurnakanlah sholat tersebut menjadi sempurna. Sholat maghrib berarti tambah 2 rakaat lagi. Nah, ini adalah penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ingatkan pada diri kita dan juga mungkin pada anak-anak kita atau saudara kita yang mungkin masih ada kekeliruan di dalam cara sholat berjamaahnya, maka diperhatikan. Adab yang kedua. Adab yang ketiga, al-adabus salis. Dafa. No. Yustahabbu. Al-adabus salisu, adab yang ketiga, ad-du'a'u inda dukhulil masjidi wa indal khuruji minhu. Yaitu berdoa ketika masuk masjid dan ketika keluar darinya, keluar dari masjid. Kalau adab yang pertama tadi berdoanya ketika keluar dari rumah menuju masjid, entah dengan cara kita berjalan atau kita naik kendaraan, kita berdoa tadi meminta cahaya. Adapun yang ketiga ini doanya diucapkan ketika kita masuk masjid. Ketika kita masuk masjid dan ketika nanti keluar dari masjid. Nah, maka fayustahabbu lidakhili, maka disunahkan untuk orang yang masuk ke masjid, maksudnya an yadkhula birijlihil yumna. Hendaknya dia itu masuk ke dalam masjid dengan kaki yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi masuk masjid dengan kaki sebelah kanan terlebih dahulu. Summa yusalli 'alan nabi, kemudian dia bersolawat atas nabi. Nah, solawat yang ringkas saja, Allahumma sholli ala Muhammad. Summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Abwaba rahmatika. Kalau wakafkan berarti abwaba rahmatik. Nah, di penjelasan yang lain ditambah dengan baca bismillah terlebih dahulu. Jadi baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, artinya ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi doa-doa seperti ini hendaknya kita perhatikan maknanya. Dan terkadang kita sudah hafal, betul kita sudah hafal, kita sudah amalkan, alhamdulillah. Namun ketika kita benar-benar tahu maknanya, setiap kita mengucapkan dan kita pahami artinya, itu insya Allah lebih bermanfaat bagi kita daripada omong saja tapi nggak tahu artinya. Maka kita perhatikan arti daripada setiap apa yang kita ucapkan. Kemudian wa idza kharaja, dan apabila dia keluar dari masjid, yakhruju birijlihil yusra, dia keluar dengan kakinya, memulai dengan kaki yang sebelah kiri terlebih dahulu. Summa yusalli ala nabi, kemudian dia bersolawat atas nabi seperti tadi, dilengkapi dengan bismillah terlebih dahulu juga bagus. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa yaqul, kemudian dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari karuniamu. Memohon kepadamu dari karuniamu. Nah, jadi ketika masuk masjid kita mengharapkan kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah. Ketika keluar dari masjid kita mengharapkan karunia dari Allah. Mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ar-Rabi' Abdurrahman. Yustahabu ada tahiyatul masjid inda dukhul. Qawli sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Al-adabur rabi, adab yang keempat, yustahabu ada tahiyatil masjid inda dukhuli. Disunahkan untuk menunaikan salat tahiyatul masjid
Salat untuk penghormatan terhadap masjid. Inda dukhuli, ketika masuk masjid. Setelah masuk, dengan kaki kanan terlebih dahulu berdoa, maka kemudian kita salat sunnah. Salat sunnah 2 rakaat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, falyarka rakaataini, maka hendaknya dia ruku 2 kali ruku. Artinya apa? Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat terlebih dahulu qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Nah, dan ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun sunnahnya salat tahiyatul masjid ini, maka sebagian ulama menjelaskan sebetulnya ini bukan salat khusus yang punya nama tahiyatul masjid, tapi salat ini diiringkan atau dibarengkan dengan salat sunnah yang lainnya. Misalkan karena kita habis wudu, kita sudah punya wudu, maka kita niatkan 2 sekaligus, salat sunnah wudu sekalian salat sunnah tahiyatul masjid. Ataupun salat yang lainnya. Jadi misalkan ketika sudah iqamah, berarti dia tidak bisa salat tahiyatul masjid, ini sudah terwakili. Intinya sebelum dia duduk di dalam masjid, dia sudah salat. Berikutnya adab yang ke-5. Iqra. Man yansudu dolatan dolataka. Al-adabul khamis, adab yang ke-5, an-nahyu anil bai'i wasyira'i wa insyadid dolati fil masjidi. Larangan. Nah, ini adab yang ke-5, kita perlu perhatikan. Jadi dilarang di dalam masjid, kita dilarang dari menjual dan membeli. Nah, jadi dilarang jual beli di dalam masjid. Wa insyadid dolah, dan juga mengumumkan barang hilang. Dilarang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di catatan kaki tersebut dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah taala. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi." Apabila kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, faqulu, maka kalian katakan kepada mereka, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Nah, ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika larangan sekaligus diiringi dengan ancaman, maka ini termasuk perkara yang diharamkan, dilarang oleh syariat. Nah, maka perhatikan kita, yang mungkin kebanyakan kita adalah pedagang atau pebisnis, apalagi kita sekarang juga sering transaksi dengan menggunakan HP. Kalau mau transaksi bisa keluar terlebih dahulu, bisa di luar masjid, karena Rasulullah melarang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Nah, bahkan dengan ancaman doa tadi, Allah tidak akan memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Demikian pula wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dolatan, dan apabila kalian melihat ada orang yang mengumumkan di dalam masjid tentang barang yang hilang, faqulu, maka katakanlah kepada dia, la raddallahu alaika dolataka, semoga Allah tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang.
Hal ini juga sering terjadi di masjid-masjid kaum muslimin yang mungkin karena kejahilannya terhadap ilmu agama. Ketika ada barang yang hilang, maka diumumkan di masjid. Nah, ini termasuk kesalahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa dilarang? Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz rahimallahu taala, karena ada sebagian penjelasan dari kelanjutan hadis ini dengan mengatakan li'annal masjida la yubna lidzalika, karena masjid itu tidak dibangun untuk itu. Jadi masjid namanya juga masjid. Kalau dari sisi bahasa termasuk sighah isim zaman makan, waktu atau tempat untuk sujud. Jadi masjid itu untuk sujud, untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir mengingat Allah, untuk sholat, untuk tilawatul Quran, dan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Masjid itu dibangun bukan untuk mengumumkan pengumuman duniawi, apalagi tadi digunakan untuk jual beli. Maka masjid tidak dibangun untuk hal tersebut. Kemudian bagaimana solusinya? Sebagaimana seperti tadi sudah kita jelaskan. Apabila memang barang yang hilang itu penting, misalkan kontak kendaraan atau apa, atau misalkan dompet atau surat-surat yang penting, silakan dicari di luar. Hubungi takmir, diajak ngobrol keluar. Mungkin takmirnya punya wewenang di situ, punya kenalan di situ, orang-orang yang tinggal di masjid, bisa dibantu dicari. Tidak diumumkan dengan speaker masjid. Karena speaker masjid itu bukan untuk pengumuman seperti itu. Ya, speaker masjid digunakan untuk adzan, iqamah, dan juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk adab terhadap masjid. Nah, berikutnya yang keenam. An-nahyu basolan tun kurasa ya. Lanjut sedikit lagi. Wa yulhaqu yulhaqu ad-dukhanu wa rawaihu tanbaisu. Adab yang keenam, an-nahyu an huduril masjid. Jadi larangan mendatangi masjid, larangan masuk ke dalam masjid. Liman akala sauman au basalan au liman lahu raihatun karihatun. Untuk siapa saja yang dia habis makan bawang. Sauman bawang, au basalan bawang merah atau semacam bawang bombay, atau orang yang dia itu membawa aroma yang tidak enak, membawa aroma yang tidak sedap, entah bau keringat, bau matahari habis kepanasan di luar, atau habis kerja keras, maka hendaknya dia bebersih terlebih dahulu. Di sini ada larangan mendatangi masjid dalam keadaan memiliki bau yang tidak sedap, baik dari mulutnya, badannya, atau pakaiannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala sauma wal basala wal kurasa. Barang siapa yang dia telah makan bawang putih atau bawang merah atau bawang bombay, ya bawang-bawangan, wal kuras itu daun bawang, daun apa? Daun berambang ya. Oncelang itu daun apa? Daun bawang merah. Yang menimbulkan aroma di mulut yang tidak sedap.
atau mungkin bisa dikiaskan dari sisi ilahnya, dari sebabnya, maka mungkin semacam jengkol, pete itu bikin bau mulut. Nah, maka termasuk larangan di sini. Fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia itu mendekati masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adama. Karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu. Malaikat merasa terganggu dari apa saja yang Bani Adam itu juga merasa terganggu. Nah, kita sebagai Bani Adam, kita sebagai manusia itu aja merasa terganggu apabila sholat di sebelah orang yang baunya mungkin tidak enak, habis kerja keras, keringetan atau habis makan makanan yang kurang sedap, nah, yang aromanya menyengat, nah, maka di situ akan mengganggu jamaah yang lain. Demikian pula juga akan mengganggu para malaikat. Maka hendaknya kita bebersih terlebih dahulu. Sebelum datang ke masjid, bebersih terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, kalau ada parfum bisa pakai parfum. Nah, ini merupakan adab terhadap masjid. Nah, adab di dalam masjid, kita menghormati masjid, kita menghormati masjid itu sebagai rumah Allah untuk berzikir, untuk beribadah, dan kita juga menghormati dengan sesama jamaah kaum muslimin yang ada di situ. Kemudian dijelaskan oleh penulis di sini wayul haqu bidzalika, dan dihukumi sama dengan hal itu ad-dukhanu. Apa itu dukhan? Asap, maksudnya asap adalah rokok. Nah, demikian pula dengan rokok. Rokok bagi orang yang tidak suka rokok benar-benar terganggu. Yakin benar-benar terganggu dengan aroma rokok. Bikin pusing lah, bikin batuk lah, tidak nyaman, bikin sesek paru-paru. Nah, maka perhatikan bagi kita yang mungkin, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua yang mungkin masih suka dengan rokok. Semoga di bulan Ramadan ini kesempatan emas, selama dari subuh sampai maghrib aja bisa berhenti rokok, maka hendaknya selamanya kita hentikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Nah, karena rokok ini juga termasuk aroma yang mengganggu jamaah yang lain, juga mengganggu para malaikat. Warawaihu al-karihah, dan juga aroma-aroma yang lainnya yang tidak disukai, alati tanpa itu yang muncul minal jasadi au malabis, dari jasad, dari tubuh kita atau dari pakaian. Jadi kalau pakaiannya sudah 2 hari 3 hari, gantilah, salin, dicuci. Nah, ganti pakaian yang baru yang sudah dicuci. Nah, ini termasuk adab terhadap masjid. Nah, terlebih lagi kalau kita iktikaf ini, ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk iktikaf, bagi yang beriktikaf. Nah, maka diperhatikan adab-adab di dalam masjid. Jadi jangan sampai kita mengganggu saudara kita. Nah, karena sesungguhnya Islam itu mengajarkan toleransi, mengajarkan kebersihan, mengajarkan keindahan. Nah, jadi jangan sampai sesama saudara kita merasa terganggu dengan diri kita secara kita itu tidak sadar. Kita mungkin biasa dengan aroma tubuh kita sendiri ya, tapi orang lain nggak biasa dengan aroma kita. Orang lain nggak biasa dengan aroma kita. Nah, maka perhatikan adab tersebut. Tapi berikutnya yang ke-7, as-sabi'u. Siapa? Dirahman. An-nahyu 'anil khuruji minal masjidi ba'da al-adhan. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza adana al-mu'adhdhinu fala yakhruj ahadun hatta yusalli." Adab yang ke-7, an-nahyu 'anil khuruji minal masjidi ba'dal adzan. Perhatikan, jadi dilarang. Terdapat larangan keluar masjid setelah azan dikumandangkan. Jadi kita ini kajian sore misalkan, kemudian nanti sudah azan, kemudian buka puasa, jangan pulang. Jangan meninggalkan masjid. Rasulullah melarang tersebut karena beliau bersabda, "Idza adzanal muadzinu", apabila muadzin telah mengumandangkan azan, fala yakhruj ahadun, jangan salah seorang pun keluar dari masjid hatta yusalliya, sampai dia selesai sholat. Nah, di dalam penjelasan yang lain dijelaskan para ulama, di antara ciri-ciri orang munafik itu seperti itu. Jadi ketika adzan selesai malah pulang. Nah, ini kurang ajar seperti itu. Apalagi kesempatan nih buka puasa bersama, adzan buka habis itu pulang. Selesaikan sholat terlebih dahulu, sholat di masjid jamaah. Nah, ini merupakan
petunjuk dari Nabi SAW. Termasuk adab juga terhadap masjid. Berikutnya yang ke-8. Lanjut. Maru, fa'il ya, isim fa'il sekaligus fa'il. Maru. An yakifa. Ya murra. Al-adabus samin, adab yang ke-8, adamul mururi baina yadayil musalli. Tidak lewat di depan orang yang sholat. Jadi tidak boleh lewat depan orang yang sholat. Nah, jadi kalau kita sudah selesai dari sholat, maka perhatikan kalau kita mau lewat, jangan pernah melewati depannya orang yang sholat. Karena disebutkan di sini wastihbabu an ya'khudal musalli sutratan lahu, dan juga disunahkan untuk orang yang sholat itu mengambil sutroh. Nah, jadi penulis di sini menguatkan hukumnya sunnah. Adapun ulama yang lain ada yang menyatakan wajib hukumnya menggunakan sutroh ketika sholat. Sutroh itu adalah batasan, batasan yang digunakan di depan orang yang sholat. Mungkin minimalnya setinggi pelana kuda atau mungkin satu meja kecil gini, itu sudah mencukupi. Jadi disunahkan bagi orang yang sholat itu mengambil sutroh, atau bisa dengan jamaah yang lain yang di depannya, itu bisa dijadikan sutroh. Nah, kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, lau ya'lamul maru, seandainya orang yang lewat itu mengetahui baina yadail musalli madza alaihi, apa yang ada atau apa yang menjadi tanggungan, artinya dosa, ketika dia melewati di depan orang yang sholat, an yakifa arba'ina, dia akan memilih, dia lebih memilih, artinya lebih mending berdiri selama 40, selama arba'ina 40. Di sebagian penjelasan maksudnya adalah 40 tahun. Itu mending, bahkan dikatakan di sini khairon lahu, itu lebih baik bagi dia min an yamurra baina yadaihi, daripada dia itu melewati di depan orang yang sholat. Maka ini menunjukkan betapa besarnya dosa melewati depan orang yang sholat. Melewati depan orang yang sholat. Maka kita perhatikan sekali lagi, ketika kita hendak melewati melewati masjid, mau masuk atau keluar masjid, ada keperluan, kita perhatikan apakah ada orang yang sholat, maka kita cari yang lain. Kemudian sedikit tambahan, ketika sedang berlangsung sholat berjamaah, yang dilarang dilewati itu hanya imam. Jadi sutrohnya makmum itu sudah terwakili dengan sutrohnya imam. Jadi ketika sholat berjamaah, misalkan antum batal atau antum melihat shaf depan ada yang kosong mau diisi, ngelewati makmum yang sedang sholat itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi yang dimaksud dilarang melewati depannya orang sholat itu ketika orang itu sholat sendiri atau orang itu sebagai imam. Nah, kalau makmum di dalam salat berjamaah, maka melewati makmum yang sedang itu tidak ada masalah ketika ada keperluan. Ya, jadi kita katakan tidak mengapa itu ketika ada keperluan, ya, bukan berarti terus sakar PDW lewat itu semuanya. Ya. Itu adab yang ke-8, tidak melewati depan orang yang sholat. Berikutnya yang 9. Mudhaf ilaih, ada muttikhadil, ittikhadi, mudhaf ilaih, al-masajidi, mudhaf ilaih lagi. Ya.
masajida. masajida turkan illa Dzikrin. dzikrin aw salatin. Ya. Adab yang ke-9, al-adabut tasi'u adamut tikhadil masajidi turuqan. Tidak menjadikan masjid-masjid sebagai jalan. Tidak menjadikan masjid sebagai jalan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidul masajida turuqan. Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid itu sebagai jalan. Illa lidzikrin, kecuali untuk berzikir, mengingat Allah, untuk berdoa, au salatin, atau untuk salat. Nah, maksudnya menjadikan masjid sebagai jalan itu biasanya sering terjadi di masjid kampung yang mungkin posisi masjidnya itu lengkong biasanya gitu. Atau di sini dulu. Nah, ini kan dulu pernah. Itu pintu, situ juga ada pintu, sana ke arah kampung. Nah, karena pengen cepet, pengen praktis, jadikan lewat aja. Dari kampung sini mau masuk kampung sana, sendalnya lepas, masuk masjid, keluar sana lewat. Nah, itu namanya menjadikan masjid sebagai jalan. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau di kampung-kampung kan biasanya gitu. Kalau masjidnya di dalam lengkong, ada jamaah yang dari kampung sebelah sana, kemudian jalan tembus kampung sebelah sini, kemudian bukan karena kepentingan sholat, bukan karena ingin ke masjid, cuman pengen lewat aja, dijadikan jalan itu, dilewati itu aja. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk adab. Jadi kita berusaha belajar adab kepada masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun untuk mengingat Allah, dibangun untuk berdoa, beribadah, salat di dalamnya. Berikutnya yang 10. Raf'i mudhafun ilaih. Tashwishi. Tarku. Al-adabul ashiru, adab yang ke-10, adamu raf'is saut fil masjidi wa tashwishi alal musalli. Tidak meninggikan suara, artinya tidak teriak-teriak, tidak gembar-gembar. Nah, ini terutama kalau kita yang membawa anak kecil, kita ingatkan anak-anak kita, adik-adik kita, jangan berisik di masjid, jangan teriak-teriak. Ya, kalau di dalam masjid jangan teriak-teriak. Dan juga dilarang apa? Tashwish alal musallin, membuat kegaduhan yang mengganggu orang yang sholat. Ya. Bising atau berisik di dalam masjid sehingga mengganggu orang yang sholat. Maka wayadkhulu fit tashwish, dan masuk ke dalam pembahasan tashwish, larangan membuat gaduh alal musallin, mengganggu orang yang sholat, itu adalah tarkul hatifil jawal maftuhan, membiarkan handphone, membiarkan gadget kita itu dalam keadaan terbuka. Terbuka itu artinya suaranya itu kalau di telepon berdering. Nah, jadi lawannya maftuhan mughlaq, terkunci, itu maksudnya adalah silent. Nah, silent, atau lebih bagus lagi kalau memang tidak ada keperluan dimatikan. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, ini juga nasihat kepada kita yang sedang beriktikaf. Kalau tidak ada kepentingan dengan HP, HP-nya dimatikan. Apalagi anak-anak, santri-santri, kalian predikatnya adalah penuntut ilmu, santri. Di sini niatnya iktikaf, bukan niatannya adalah main HP. Ya, orang tuanya juga demikian. Kita nasihatkan kepada orang tuanya, jangan bermudah-mudahan memberi fasilitas anak handphone. Jangan terlalu membiarkan banyak bermain game, apalagi ketika iktikaf di masjid. Namanya masjidun, bukan mal'abun. Ya, masjidun, sajadah yasjudu sujudan. Masjidun itu tempat sujud, bukan laiba yal'abu, mal'ab. Bukan mal'ab, bukan tempat bermain, bukan tempat game. Ya, silakan kalau emang ada keperluan dengan handphone, misalkan kita membaca Al-Quran,
kita penasaran, oh tafsirnya apa? Buka tafsir lewat handphone silahkan, pakai aplikasi. Kita penasaran i'rabnya apa? Buka lewat handphone, i'rabnya apa? Artinya apa? Kita gunakan fasilitas yang Allah ciptakan untuk kebaikan. Jangan untuk hal yang sia-sia, jangan untuk keburukan. Terlebih lagi di momen-momen 10 malam terakhir ini, kita gunakan kesempatan emas ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga memberikan istiqomah kepada kita untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Jangan terlena dengan permainan. Oh, saya sudah baca hari ini 1 juz. Oh, sudah 2 juz. Oh, sudah banyak itu. Tak leren sih, mainan HP dulu. Nah, ternyata main HP-nya kebablasan sampai 2 jam, 3 jam. Padahal baca Quran 1 juz paling tidak ada 1 jam. Jadi jangan sampai terlenakan dengan handphone. Nah, terlebih lagi di masjid. Apalagi handphone yang nada deringnya itu masih musik. Nah, jangan sampai memasukkan musik ke dalam masjid. Karena di rumah kita saja, rumah kita manusia itu dilarang, haram hukumnya menyalakan musik. Terlebih lagi di masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotori masjid dengan noda-noda musik. Ya, kita perhatikan. Maka kita silent atau memang kalau tidak ada keperluan dimatikan. Jadi dimasukkan ke dalam membuat gaduh di dalam masjid itu adalah membiarkan handphone ketika sholat. Dan juga di antara adab juga ketika kita sama-sama beritikaf, sama-sama baca Al-Quran, jangan sampai mengganggu jamaah yang lainnya dengan suara yang sangat keras itu. Saking semangatnya, suaraku merdu tak banter-banter ke, jangan. Ya, seperlunya saja. Masing-masing kita semua juga membaca Al-Quran. Nah, ini adab di dalam masjid. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sudah hampir masuk waktu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, inayah, memberikan keistiqomahan kepada kita semua, menerima seluruh amal ibadah kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.